Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis kami terkait UMKM Pontibonti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Asnia Sabila. Nah, kali ini saya akan membahas tentang latar belakang atau profil perusahaan dari Pontibonti. Pontibonti adalah perusahaan mikro kecil yang berfokus pada oleh-oleh khas Pontianak yang didirikan oleh Hengki Kurniawan pada tanggal 30 Desember 2017. Nah, Pontibonti menjadi pilihan oleh-oleh modern karena dengan cita rasa yang lokal tetapi dibungkus dengan kemasan yang modern. Pada tahun 2018, Pontibonti juga menjadi mitra ataupun wadah bagi UMKM yang memproduksi oleh-oleh khas Pontianak juga. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nusa Fitriani. Pasti kalian bertanya-tanya nggak sih, kenapa kami memilih Pontibonti sebagai penelitian kami, dan aspek apa aja yang kami amati? Yang kami amati terdapat 3, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Tapi kali ini saya akan membahas aspek secara individual. Alasan kami memilih Pontibonti adalah produk yang ditawarkan Pontibonti memiliki ciri khas lokal yang kuat, terutama dengan mengangkat cita rasa khas daerah sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri di tengah banyaknya produk sejenis. Hal ini membuat kami tertarik untuk mempelajari bagaimana usaha tersebut mengelola branding dan pemasaran produknya. Pontibonti merupakan salah satu UMKM yang sedang berkembang dan cukup dikenal masyarakat. Dari segi manajemen usaha, Pontibonti menarik untuk dikaji karena mereka mampu menggabungkan inovasi produk, strategi promosi kreatif, serta menjaga kualitas rasa. Alasan kami memilih Pontibonti juga karena aksesibilitasnya, usaha ini relatif terbuka terhadap mahasiswa atau pihak luar yang ingin melakukan penelitian maupun kerjasama. Saya akan membahas analisis perilaku individu. Pengamatan difokuskan kepada pemilik maupun karyawan yang terlibat secara langsung dalam usaha. Aspek yang diperhatikan meliputi motivasi pemilik dalam membangun usaha, kepribadian yang dimiliki, persepsi, serta sikap dan perilaku kerja individu dalam menjaga kualitas produk dan pelayanan. Yang pertama ada motivasi. Teori 2 faktor Herzberg Eugene Factor, yaitu faktor pemeliharaan seperti gaji, kondisi kerja, hubungan dengan rekan kerja, keamanan kerja, kebijakan perusahaan. Lalu ada motivator factor, yaitu faktor pendorong seperti pengakuan, prestasi, tanggung jawab, kesempatan berkembang, pekerjaan yang menantang. Penerapan di Pontibonti sendiri dengan cara memberikan gaji dan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan apresiasi sederhana seperti pujian atau ucapan terima kasih. Lalu yang kedua, ada kepribadian. Karyawan menunjukkan kepribadian yang agreeable atau mudah bekerja sama dan conscientious, yaitu pertanggungjawaban, terlihat dari cara mereka menjaga kebersihan area kerja, mengikuti instruksi, dan melayani pelanggan dengan sangat sopan. Yang ketiga, ada persepsi. Secara internal, persepsi positif ini terbentuk dari arahan yang menekankan pentingnya kebersihan, ketelitian, dan keramahan. Sedangkan secara eksternal, pelayanan yang ramah dan produk yang konsisten membuat karyawan lebih sadar untuk menjaga perilaku kerja yang baik. Dan yang terakhir, sikap dan perilaku kerja. Sikap yang positif, disiplin, ramah dalam melayani pelanggan, dan bersedia membantu rekan kerja. Perilaku kerja mereka juga cenderung proaktif nih, terutama dalam menanggapi kebutuhan pelanggan dan menyelesaikan pekerjaan tanpa harus selalu diarahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, sekarang kita masuk ke analisis perilaku kelompok. Nah, dinamika dalam kelompok Pontibonti itu terbentuk dari interaksi antara tim pelayanan dan juga tim produksi serta pemilik usaha yang berperan sebagai pengarah. Hubungan antar tim itu berjalan cukup harmonis karena lingkungan kerja yang kecil jadi membuat komunikasi lebih mudah dan juga lebih langsung. Tim produksi mempercepat proses pembuatan produk, sementara tim pelayanan mengatur agar pelanggan dapat terlayani dengan baik. Dinamika positif ini tercipta karena adanya saling ketergantungan antara tim produksi yang harus cepat dan akurat, sedangkan tim pelayanan yang harus informatif dan juga responsif. Komunikasi yang ada di Pontibonti berlangsung dengan langsung, cepat, dan juga informal karena tim pelayanan dan tim produksi bekerja dalam satu ruangan yang sama.
Jadi, antara anggota tim saling bisa memberikan informasi secara lisan, sehingga koordinasi itu menjadi lebih efisien. Komunikasi yang terbuka juga memudahkan manajer untuk memberikan arahan kepada karyawan, dan juga memudahkan karyawan untuk menyampaikan kebutuhan ataupun kendala yang mereka alami. Pola komunikasi ini sangat sederhana, tapi juga sangat membantu. Kemudian konflik. Konflik yang ada di Ponti-Bonti umumnya bersifat kecil dan muncul karena adanya perbedaan cara kerja, kesalahpahaman dalam komunikasi, atau tekanan saat toko sedang ramai. Misalnya, tim pelayanan dan tim produksi bisa mengalami ketegangan kerja karena pesanan yang menumpuk ataupun terjadi kesalahan informasi. Namun, konflik ini bisa cepat diselesaikan karena budaya kerja yang kekeluargaan dan membuat anggota tim lebih mudah untuk saling memaafkan dan fokus ke pekerjaannya. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan yang ada di Ponti-Bonti bersifat sederhana dan cenderung partisipatif, di mana pemimpin memberikan arahan langsung, membimbing, serta ikut turun tangan dalam pekerjaan. Pemilik juga menjaga komunikasi terbuka sehingga karyawan merasa lebih nyaman untuk menyampaikan masalah ataupun kebutuhan. Kepemimpinan seperti ini mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis, terarah, dan juga produktif. Kemudian kita masuk ke keterkaitan dengan teori. Nah, keterkaitan teori di Ponti-Bonti ini dapat dikaitkan dengan teori dinamika oleh Kurt Lewin yang menjelaskan bahwa perilaku kelompok itu dapat dipengaruhi oleh interaksi anggota, norma, peran, dan juga situasi kerja. Di Ponti-Bonti, komunikasi yang ada itu dia bersifat terbuka, pembagian tugasnya juga jelas, serta kepemimpinan yang partisipatif. Nah, dari kepemimpinan ini, dari 3 tadi, itu menciptakan group field yang stabil, jadi konflik dapat diminimalkan dan dapat meningkatkan kerjasama. Selain itu, teori gaya kepemimpinan Hershey-Blanchard juga relevan, karena pemilik menerapkan gaya kepemimpinan yang mendukung dan membimbing sesuai dengan tingkat kesiapan karyawan, sehingga pelayanan dan produksi mampu bekerja dengan efektif. Dengan demikian, teori-teori ini menunjukkan bahwa hubungan interpersonal, komunikasi, dan juga gaya memimpin itu sangat berpengaruh terhadap dinamika kerja dalam kelompok di Ponti-Bonti. Sekian. Perilaku organisasi di Ponti-Bonti tercermin dari hubungan kerja yang harmonis, pembagian tugas yang jelas, serta komunikasi antara pemilik, tim pelayanan, dengan tim produksi. Lingkungan kerja yang kecil membuat koordinasi lebih mudah dan cepat, sehingga proses pelayanan dan produksi berjalan efektif. Pemilik menerapkan kepemimpinan yang suportif dan partisipatif sehingga karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Selain itu, budaya kerja dan yang kekeluargaan membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. Serta keseluruhan perilaku organisasi di Ponti-Bonti itu mendukung dengan terciptanya produktivitas, pelayanan ramah, dan kualitas produk yang konsisten. Budaya organisasi di Ponti-Bonti itu bersifat kekeluargaan, sederhana, dan berorientasi pelayanan. Pemilik dan karyawan bekerja sama dalam suasana yang akrab, saling menghargai, dan terbuka dalam menyampaikan masalah. Nilai utama yang dijunjung adalah kerjasama, ketelitian dalam produksi, serta keramahan kepada pelanggan. Budaya ini membuat karyawan merasa nyaman, sehingga mereka lebih disiplin, proaktif, dan peduli terhadap kualitas produk dan maupun layanan. Struktur organisasi di Ponti-Bonti itu bersifat sederhana dan fleksibel, terdiri dari pemilik sebagai pengambilan keputusan utama, diikuti oleh 2 kelompok kerja tim pelayanan dan tim produksi. Karena skalanya kecil, alur komando berlangsung tanpa birokrasi yang rumit, sehingga instruksi dapat diterima dan dijalankan dengan cepat. Struktur yang datar ini mempermudah koordinasi, mempercepat penyelesaian masalah, dan memungkinkan penyesuaian tugas secara fleksibel, sesuai kebutuhan operasional. Sistem pengambilan keputusan Ponti-Bonti umumnya terpusat pada pemilik, namun tetap melibatkan karyawan dalam hal-hal operasional. Keputusan penting ini, seperti menu baru, harga, atau strategi pemasaran ditentukan juga langsung oleh pemilik. Sedangkan keputusan harian, seperti pembagian tugas, penanganan pelanggan, penyesuaian, atau proses produksi sering dibahas bersama secara informal. Untuk proses yang cepat dan sederhana ini membuat Ponti-Bonti mampu merespons masalah dan kebutuhan pelanggan dengan fleksibel. Ponti-Bonti memiliki struktur organisasi sederhana dengan pemilik sebagai pusat keputusan. Sesuai dengan teori Mintzberg, budaya yang kekeluargaan dan juga komunikasi yang langsung mencerminkan teori sains. Karena nilai kerja sama dan juga
keterbukaan terbentuk dalam perilaku karyawan. Selain itu, gaya kepemimpinan yang digunakan juga bersifat situasional, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan dari karyawan. Secara keseluruhan, Ponti-Bonti berhasil menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, partisipatif, dan juga mendukung inovasi. Ide-ide baru muncul dari karyawan maupun pelanggan, sehingga budaya kerja menjadi harmonis dan juga kolaboratif. Hal ini menunjukkan bahwa Ponti-Bonti telah menerapkan teori perilaku organisasi, perubahan organisasi, dan juga inovasi terbuka secara nyata dalam operasionalnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.